I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Hargono dengan NIM 131421062 dari kelas 5D. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai peranan supervisi dan evaluasi mutu pendidikan dalam memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi supervisi pendidikan. Supervisi dalam pendidikan adalah proses yang sistematis dan terencana untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memberikan bantuan kepada para pendidik dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Supervisi dalam pendidikan merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pengawas atau supervisor untuk meningkatkan kinerja guru dan efektivitas proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Ini mencakup pengembangan profesionalisme guru, penerapan strategi pembelajaran yang efektif, peningkatan motivasi siswa, dan pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan proses pengawasan, bimbingan, dan pengembangan yang dilakukan oleh seorang supervisor terhadap seorang atau sekelompok pendidik atau tenaga pengajar di lingkungan pendidikan, seperti sekolah atau perguruan tinggi. 2. Supervisi administrasi. Supervisi administrasi adalah proses pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan oleh atasan atau manajer untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi di dalam suatu organisasi atau instansi. 3. Supervisi klinis. Supervisi klinis adalah proses yang penting di bidang kesehatan dan pelayanan sosial, di mana seorang profesional berpengalaman memandu, mendukung, dan mengawasi seseorang praktisi atau terapis yang sedang berkembang dalam profesi mereka. 4. Supervisi instruksional. Supervisi instruksional merupakan proses di mana seorang supervisor atau pemimpin pendidikan bekerja sama dengan para pendidik atau tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di sebuah lembaga pendidikan. 5. Supervisi lembaga. Supervisi lembaga adalah proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas atau tanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu lembaga atau organisasi beroperasi sesuai dengan tujuan, standar kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peranan supervisi dalam meningkatkan efektivitas lembaga pendidikan. Pertama, pengembangan profesional guru. Supervisi membantu dalam pengembangan profesional guru dengan memberikan umpan balik konstruktif berdasarkan pengamatan langsung terhadap kinerja mereka. 2. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran. Supervisi memungkinkan pengawasan langsung terhadap proses pembelajaran yang memungkinkan identifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pengajaran. 3. Pengelolaan dan pengembangan kurikulum. Dengan pengawasan yang tepat, kebutuhan akan perubahan dalam kurikulum dapat diidentifikasi dan diterapkan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas materi yang diajarkan. Selanjutnya, definisi evaluasi mutu pendidikan. Evaluasi mutu adalah proses untuk menilai sejauh mana lembaga pendidikan mencapai standar kualitas tertentu dalam hal pengajaran, pembelajaran, manajemen, dan hasil akhir. Evaluasi mutu bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, manajemen lembaga pendidikan, dan kinerja siswa. Selanjutnya, peranan evaluasi mutu dalam meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran. Evaluasi mutu memberikan pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dalam sistem pembelajaran. Evaluasi mutu juga menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti. Melalui evaluasi mutu yang berkelanjutan, sistem pembelajaran dapat mengadopsi inovasi baru dan melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang disampaikan kepada siswa. Selanjutnya, hubungan menjaga mutu dalam supervisi evaluasi pendidikan. Hubungan antara supervisi dan evaluasi mutu pendidikan memungkinkan identifikasi masalah,
penilaian terhadap solusi yang diterapkan, dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pendidikan. Supervisi pendidikan dan evaluasi mutu memiliki hubungan yang erat dalam menjaga meningkatkan kualitas pendidikan. Supervisi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung efektif dan berkualitas. Dan yang terakhir, pendekatan dan teknik supervisi dan evaluasi pendidikan. Yang pertama, pendekatan supervisi pendidikan. Pada pendekatan formatif, fokus pada bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan, memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kinerja guru dan siswa. Kedua, pendekatan kolaboratif, melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses supervisi, sehingga terciptanya kerjasama yang lebih baik antara supervisor dan guru. Ketiga, pendekatan reflektif, mendorong guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik mengajar mereka sendiri guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua, teknik supervisi dan evaluasi pendidikan. Pada observasi kelas, supervisor mengamati langsung proses pembelajaran di kelas untuk menilai kinerja guru dan respon siswa. Wawancara berinteraksi secara langsung dengan guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam pendekatan pengajaran dan tantangan yang dihadapi. Penggunaan data, menggunakan data hasil belajar siswa dan data lainnya untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Dan terakhir, asesmen dan ujian. Menerapkan berbagai bentuk asesmen dan ujian untuk mengukur pencapaian siswa dan mengevaluasi efektivitas kurikulum. Sekian itulah hasil pemaparan materi mengenai peranan supervisi dan evaluasi mutu pendidikan dalam memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.